yang besar. Oke, sekarang sama-sama. 3. Nah, ini lagu nyandak suruh orang berhenti dulu, cuma suruh orang ambil napas saja. Bapan curi itu napas, kong bajalang terus ya. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Sama-sama, berani, yakin. 3. Ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian yang besar. Satu kali lagi, seberani. Kalau yang sudah tahu, seberani. 2, 3, 4. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan pujian di tengah jemaat yang besar. Satu kali lagi, 2, 3, 4. Aku melambungkan, bukan. Aku melambungkan, bukan. Aku melambungkan, aku melambungkan. 2, terakhir. Karena Engkau ya Tuhan. 3. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Satu kali lagi selesai. 3, 4. Di tengah Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Oke, seperti biasa pada saat perarakan berlangsung dari pintu utama, posisi umat hendaknya mengikuti perarakan berlangsung. Terima kasih. Selamat pagi umat yang terkasih. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan misa pagi hari ini. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur nomor 525. Mari bersuka cita, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya nan terang, haleluya, 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 haleluya.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu Paskah yang kelima ini. Sebagian besar dari antara kita memiliki kakak adik pria atau perempuan, saudara dan saudari kita. Kita adalah milik keluarga kita. Darah yang sama para leluhur kita mempersatukan kita. Di rumah kita berbicara dalam bahasa yang sama dan menjalankan adat kebiasaan yang sama. Sebaliknya, di dalam gereja kita semua berasal dari keluarga dan suku-suku yang berbeda-beda. Namun kita menjadi dan merupakan saudara dan saudari. Kristus mengatakan kepada kita hari ini, mengapa kita adalah satu. Ia adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Hidup, darah, dan rohnya mengalir dalam diri kita sekalian dan mempersatukan kita sebagai satu keluarga. Mari kita bertanya diri, apakah saya menerima sesama umat sebagai saudara dan saudari? Apakah mungkin saya sudah memutuskan persahabatan dan persatuan saya dengan Kristus lewat perbuatan saya yang salah? Mari kita mohon ampun untuk apa yang telah kita perbuat atau tidak, apa yang telah kita lalaikan untuk tidak perbuat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. 355. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan
kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, kemuliaan Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah mengundang kami untuk bersembah sujud kepadamu. Tanamkanlah sabdamu dalam hati kami, dan tinggallah selalu bersama kami, agar kami semakin bertakwa kepadamu, dan persekutuan kami sendiri semakin dibangun menjadi persaudaraan yang sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan melalui Roh Kudus setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tetapi mereka semua takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga telah menjadi seorang pengikut Yesus. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu mengantar dia kepada rasul-rasul. Ia menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus telah melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia berangkat ke Tarsus. Selama beberapa waktu, umat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan aman dan tenang. Umat diperteguh dan hidup bertakwa kepada Tuhan. Jumlah anggota makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan refrein melihat warta paroki. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian
Karena Engkau ya Tuhan, aku lambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Nasarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang miskin akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selama-lamanya. Karena Engkau ya Tuhan, aku lambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Dan aku akan hidup bagi Tuhan, anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal ikhwal Tuhan kepada angkatan yang akan datang, dan menuturkan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Hai anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita.
Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, umat berdiri. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terhormat, kekasih-kekasih dalam Kristus, renungan kita hari ini diawali sebuah kisah romantis
ada seorang gadis Katolik yang cantik sekali, berasal dari keluarga miskin, tapi ia sangat bersyukur karena berkat usaha keras orang tuanya, ia berhasil menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi dan langsung mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan dengan gaji yang lumayan baik pula. Untungnya lagi, seorang pria muda atasannya di perusahaan tersebut rupanya punya hati kepadanya, dan gadis Katolik itu juga senang dengan pemuda itu. Di matanya pemuda itu sangat ideal, sudah ganteng, cerdas, punya kerja, kaya lagi. Tapi ada sesuatu masalah yang mengganjal di hati gadis Katolik itu. Kekasihnya itu beragama lain dan nampaknya penganut agama yang cukup fanatik. Mereka pernah berbincang-bincang tentang soal ini, bahwa mereka bisa saja nikah campur, artinya beda agama. Tapi rupanya keluarga pihak laki-laki menuntut bahwa sekiranya mereka jadi menikah, yang Katolik harus mengikuti keyakinan kekasihnya. Nah, ini yang sangat berat sekali bagi gadis Katolik itu. Karena itu gadis itu sering merasa tertekan batinnya. Seluruh keluarganya yang Katolik membujuknya agar tidak perlu mempersoalkan agama. Sokuno nona, pindah jo, mau cari apa lei? Ngana, kata mereka. Sebenarnya mudah saja ia berpindah agama, langsung semua beres. Kebanyakan teman-temannya juga senada seirama mendukung. Selama berminggu-minggu gadis itu menggumuli persoalannya. Sementara itu dari segala pihak desakan supaya ia menerima saja lamaran resmi dari keluarga kasihnya. Mau apa lagi songana, wajah pria itu ya oke punya, uang yang berlimpah, ya pakai otaklah, kata mereka lagi. Nah, pada suatu hari dengan tegar ia mengambil keputusan. Ibu bapak saudara-saudari tahu apa keputusannya? Diam-diam ia meninggalkan kota kelahirannya. Kepada kekasihnya ia meninggalkan sepucuk surat yang isinya mengatakan bahwa ia sangat mencintai kekasihnya itu. Tapi ia mengatakan tidak dapat meninggalkan keyakinan imannya. Kepada kedua orang tuanya yang mendorong-dorongnya agar pindah saja, ia menulis bahwa iman yang ditanamkan mereka adalah segala-galanya bagi dia. Ia minta ampun kalau tindakannya itu mengecewakan mereka. Tapi ia berharap suatu saat nanti ia bisa lebih berbakti kepada mereka. Teman-temannya pun menyesali kepergiannya. Banyak dari mereka mengatakan bahwa ia adalah gadis sok suci atau sok alim, tapi goblok sekali. Saudara-saudari, memang banyak orang mengira bahwa menjadi Katolik atau Kristiani dan bersatu dengan Kristus sama saja dengan pakai baju bertulisan Katolik. Ini artinya apa? Artinya orang itu mengira bahwa orang Katolik dapat saja berhubungan dengan Kristus tanpa menanggung akibatnya apa-apa dengan memakai atau menanggalkan baju tersebut. Bagi orang itu agama sama saja dengan mengenakan selai baju yang dapat dipakai atau dibuka sesuka hati kapan saja. Hal yang sama dengan pandangan seperti ini adalah ikut tradisi keluarga saja, membunglon saja. Padahal menurut Yesus seperti dalam Injil Yohanes hari ini, bahwa hubungan kita dengan Dia sama dengan hubungan antara ranting-ranting dan pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya, sabdanya. Jadi ya sama seperti ranting-ranting, jika dipotong dari suatu pokok anggur, maka ranting-ranting itu akan menjadi kering, tidak berguna lagi kecuali untuk dibakar saja. Demikian juga orang-orang Kristiani sebagai ranting tergantung pada Kristus yang tunggal sebagai pokok anggur. Dan lebih dari itu, kita merupakan kesatuan dengannya. Hidup umat Allah perjanjian baru hanyalah mungkin bila bersama dengan Dia. Saudara-saudari, ranting tidak dapat hidup sendiri. Ranting hanya dapat hidup dari pokok anggur. Bila kehidupan yang mengalir dari dalam ranting-ranting itu sama dengan kehidupan yang mengalir dalam pokok anggur, itu berarti bahwa orang-orang Kristiani harus menjadi serupa dengan Kristus, yaitu taat seperti Dia, menyerahkan diri kepada Allah dan melayani sesama seperti Dia.
Saudara sekalian, hidup beragama dengan gaya bunglon tidak boleh terjadi dalam kehidupan seorang Kristiani sejati. Semoga kita sebagai ranting-ranting selalu menjaga kesatuan kita dengan Kristus sang pokok anggur. Dan walau apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah mau memisahkan diri kita darinya seperti gadis Katolik tadi. Memang relatif lebih gampang untuk menjadi pahlawan bila orang banyak menonton, memberikan sokongan. Tapi diperlukan orang yang bertekun ketika tidak seorang pun memberi perhatian. Justru orang yang punya kesetiaan yang kokoh dan tegaslah yang menghasilkan. Orang-orang seperti Thomas Edison, Louis Pasteur, Pierre Curie, Henry Ford, dan lain-lain yang berpeluh menekuni pekerjaannya, bahkan menempuh ratusan kesalahan, kegagalan, hinaan, kesepian. Justru merekalah yang memenangkan kejayaan-kejayaan yang tak pernah dikenal sebelumnya, kejayaan yang tak ternilai. Saudara sekalian, dunia ini penuh dengan orang-orang kerdil yang tidak bisa melakukan sesuatu tanpa penghargaan. Orang yang setia tidak pernah cukup, yang melakukan sesuatu karena hal itu perlu dilakukan, bukan untuk sesuatu keberhasilan yang dihargai orang lain atau untuk dilihat orang lain. Tidak ada seorang pun yang sukses dalam hidup dan karir profesionalnya yang mencapai ketinggian tertentu tanpa perjuangan berat. Tidak ada seorang santo atau santa pun yang lulus menjadi orang kudus tanpa penderitaan hidup yang panjang dan menjalin hubungan dengan Kristus. Mereka tidak tergantung dari pujian orang lain. Mereka hanya menjalin hubungan yang erat dengan Kristus sebagai pokok anggur dan mereka carang-carangnya. Orang-orang besar mencapai kebesaran mereka karena besar dalam menghadapi tantangan hidup. Begitu pula dengan gereja, ia menjadi besar karena ia pun pernah dicampakkan, dikubur di dalam tanah, bertumbuh dan mendapat siraman air dan pupuk, perhatian, barulah ia membuahkan banyak hal dalam hidup manusia sepanjang zaman. Saudara sekalian, izinkan saya mengakhiri renungan ini dengan menceritakan sebuah kisah yang benar-benar terjadi. Hari Minggu pagi di Amerika Selatan, sekitar 40 tahun lalu. Waktu itu banyak negara di Amerika Selatan masih diatur oleh pemerintah militer yang otoriter. Masih banyak pasukan bergerilya di hutan-hutan. Terjadi dalam sebuah gereja kecil dekat perbatasan Venezuela dan Kolombia. Ketika misa mulai berjalan, terjadi suatu peristiwa yang bukan tidak biasa. Sekelompok pasukan gerilya yang bersenjatakan senapan-senapan keluar dari hutan, lalu memaksa masuk dan melabrak siapa saja masuk ke dalam gereja. Pastor dan umat sangat ketakutan. Orang-orang ini membawa pastor keluar gereja dan umat merasa bahwa dia dieksekusi oleh kepala pasukan gerilyawan itu. Lalu pemimpin para gerilyawan itu masuk lagi dalam gereja lalu berteriak, siapa saja yang percaya kepada soal Tuhan semacam ini dipersilahkan tampil ke depan. Semua yang hadir tidak bergerak. Mereka berdiri seperti membeku. Keheningan yang lama berlangsung. Akhirnya satu orang maju ke depan kepala pergerilyawan itu dan berkata singkat, saya mencintai Yesus. Maka pemimpin dengan kasar mendorongnya kepada para tentara dan juga dibawa keluar gereja untuk dieksekusi. Demikianlah beberapa umat Kristiani tampil lalu mengatakan hal yang sama. Mereka juga diseret keluar gereja. Ketika tidak ada lagi umat yang tampil untuk menyatakan diri sebagai orang Kristiani, pemimpin para gerilyawan itu keluar. Lantas terdengar rentetan suara tembakan. Pemimpin para gerilyawan itu kembali lagi ke dalam gereja, lalu menyuruh umat yang masih ada di dalam gereja agar keluar. Kamu tidak punya hak untuk berada di sini. Dan dengan kata-kata itu, ia menuntun mereka keluar dari gereja. Mereka terkejut melihat pastor dan umat lainnya masih hidup, berdiri di sana, tidak dieksekusi seperti mereka kira. Pastor dan umat lainnya itu diperintahkan kembali masuk ke dalam gereja untuk melanjutkan misa. Sedangkan bagi yang lain, dengan marah pemimpin gerilyawan itu memperingatkan
agar tetap berada di luar gereja sampai, kata pemimpin itu, kamu semua berkeberanian untuk membela dan mempertahankan iman kepercayaan kalian. Setelah berkata demikian, para gerilyawan itu kemudian menghilang kembali masuk hutan. Amin. Di tengah Anda ada 2 orang yang akan diterima menjadi anggota Gereja Katolik. Kiranya kita mendukung mereka dengan doa dan dengan teladan dan dengan nasihat supaya tetap menjaga kekatolikan yang murni. Orang yang akan diterima menjadi anggota Gereja Katolik disertai dengan para pendampingnya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan saya minta saudara menjawabnya dengan sadar dan ikhlas. Maukah Anda menjadi anggota Gereja Katolik yang kudus secara bebas tanpa paksaan dari siapapun? Ya, saya mau. Tahukah Anda dengan secukupnya tentang isi agama Katolik serta tuntutan-tuntutan terhadap seorang anggota Gereja Katolik? Ya, saya tahu. Yakinkah Anda bahwa pembaptisan yang Anda terima dahulu adalah pembaptisan yang sah? Ya, saya yakin. Berjanjikah Anda untuk menjalankan hidup sebagai orang Katolik yang sejati serta mengabdi kepada Tuhan dengan setia dalam Gereja Katolik yang kudus? Ya, saya berjanji. Kepada para saksi, saudara-saudari saksi sehubungan dengan calon ini yang minta untuk diterima menjadi anggota Gereja Katolik, relakah saudara-saudari membantu mereka terlebih dalam kebutuhan rohaninya di waktu mendatang? Ya, kami rela. Saudara-saudari, sebagai tanda bahwa Anda mau menjadi anggota Gereja Katolik, maka saya minta agar Anda sekarang menyatakan pengakuan iman di hadapan Allah, di hadapan pemimpin gereja dan di hadapan umat yang hadir. Umat sekalian, saya undang berdiri. Kita mengucapkan bersama-sama, aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili dan menghidupkan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Baca ini. Dengan teguh aku menerima semua perkara yang ditetapkan dan diresmikan oleh Gereja Kudus, yaitu tentang ajaran iman dan kesusilaan. Semuanya itu aku menerima sesuai dengan arti yang ditetapkan oleh Gereja Kudus, terutama tentang sakramen-sakramen dan kepemimpinan Bapa Suci di Roma. Demikian kiranya Allah dan Injil suci ini menolong aku. Dengan teguh aku menerima semua perkara yang ditetapkan dan diresmikan oleh Gereja Kudus, yaitu tentang ajaran iman dan kesusilaan.
Semuanya itu aku menerima sesuai dengan arti yang ditetapkan oleh Gereja Kudus, terutama tentang sakramen-sakramen dan kepemimpinan Bapa Suci di Roma. Demikian kiranya Allah dan Injil suci ini menolong aku. Saudara-saudari, sesudah pengakuan iman kamu yang kami saksikan, maka atas nama Bapak Uskup dan atas nama seluruh umat Katolik, saya menerima saudara-saudari menjadi anggota yang sah dalam Gereja Katolik. Saudara-saudari kami undang untuk turut dalam iman dan amal yang sama, turut dalam kebaktian dan penerimaan sakramen-sakramen, teristimewa dalam penerimaan sakramen kesatuan Katolik, yaitu sakramen Ekaristi yang kudus. Semoga Tuhan membantu saudara-saudari untuk hidup sesuai dengan tuntutan agama Katolik sampai ajalmu. Dan akhirnya saya menandai saudara dengan salib Kristus yang berkemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa-doa umat. Kristus bersabda, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita memanjatkan doa kepadanya, Tuhan yang berkenan tinggal di dalam kita dan memperkenankan kita tinggal di dalamnya. Umat menjawab sesuai dengan ada di warta paroki. Bagi para biarawan dan biarawati, semoga persatuan dan pengabdian para biarawan biarawati dengan Tuhan dan sesama semakin menyuburkan gereja dengan buah-buah kasih. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kelaparan, semoga orang-orang yang sedang dilanda kelaparan memperoleh anugerah penyertaan Tuhan melalui kasih orang-orang yang dengan tekun berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi mereka. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kasih Tuhan membangun kita menjadi umat cinta kasih, yaitu umat yang terbuka terhadap segala yang baik dan yang menghasilkan buah kebaikan serta cinta kasih. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bersama penyelenggara misa pagi ini, BKRI Cabang Bunda Teresa dari Kalkuta GPI, kita mengucap syukur atas berkat melimpah yang Tuhan anugerahkan buat pengurus dan anggota BKRI Cabang dan tetap menjalankan tugas pelayanan dan karya dengan semangat kerendahan hati di tengah masyarakat. Bersama keluarga Ranggeng Rumagit, kita mohon doa bagi keselamatan jiwa untuk istri terkasih almarhum Foni Rumagit yang berpulang pada tanggal 20 April 2024. Semoga ia kini beristirahat dalam kedamaian abadi dan dalam kebahagiaan di rumah Bapa di surga bersama para kudus di surga, dan menjadi pendoa bagi keluarga yang mencintainya yang masih berjuang di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau memperkenankan kami menyayangi dunia ini dan mengusahakan kebahagiaan serta perdamaian bagi semua orang. Bantulah kami dalam kelemahan kami dan kabulkanlah doa-doa kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. 380. Sajian roti anggur, ya Bapa, terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra yang taat sampai mati demi derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya, sesudah purna bakti di surga terimalah. 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingat
segala yang ada milikmu jua, dalam tersamu kami gunakan. Bimbinglah kami untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milikmu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya dengan membawa ke altar sukacita dan jeripaya setiap hari kita menyiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami melambungkan pujian-pujian karena Engkau telah menyatakan perintah-Mu supaya kami saling mengasihi. Sudilah Engkau menyatukan roti dan anggur tanda syukur kami ini dengan persembahan Yesus Putra-Mu, agar kami selalu tinggal dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada hari ini, pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan, sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Tiga 94. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur Engkau anggap layak kami menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan usuk kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, bersatu dengan Yesus Tuhan kita, mari kita berdoa dengan kata-katanya sendiri kepada Bapa kita di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala kemalangan, dan jauhkan dari kami sikap pengecut dan sikap mementingkan kepentingan sendiri. Kiranya Engkau memberi kami makanan dengan roti hidup, kiranya Engkau mengumpulkan kami bersama-sama dan tetap membuat kami bersatu, agar supaya dunia mengakui bahwa Putra-Mu hidup di dalam diri kami,
seraya kami berjalan maju dalam pengharapan yang penuh sukacita, menyongsong kedatangan yang menyelamatkan di dalam kemuliaan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita sebelum tampil untuk menyambut komuni, tanda persatuan dengan sesama, kita memberikan salam damai kepada sesama. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. 415. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, pandanglah Yesus Tuhan yang bersabda, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Berbahagialah kita yang diundang makan roti kehidupan ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, mereka yang sudah dibaptis atau sudah dipermandikan, mereka yang telah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima
syukur bagimu. 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku ringan bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya Dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini. Kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, puji syukur kepadamu atas Yesus Kristus, pokok anggur sejati, sumber hidup dan kekuatan kami. Semoga firman-Mu membersihkan kami supaya kami menghasilkan banyak buah yang menjadi nyata dalam kasih, bukan hanya dengan perkataan tapi juga dengan perbuatan yang nyata, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Beberapa penyampaian tentang warta paroki hari ini, Minggu kelima Paskah, tanggal 28 April tahun 2024. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada pastor paroki dan frater yang telah mempersembahkan misa kudus di hari Minggu Paskah kelima ini. Semoga berkat dan nama Tuhan kiranya selalu melimpah dalam tugas dan pelayanan pastor dan frater selanjutnya. Dan juga disampaikan terima kasih kepada penyelenggara liturgi hari ini, WKRI Ranting Cabang Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Lektor, Mazmur, Kiboris, PPA, Tata Laksana, dan petugas parkir. Dan kepada siapa saja yang telah ikut ambil bagian dalam terselenggaranya perayaan Ekaristi di hari Minggu Paskah kelima ini. Berkat dan nama Tuhan kiranya senantiasa selalu melimpah dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Berikut untuk petugas penyelenggara minggu depan, Minggu 5 Mei 2024, penyelenggara liturgi misa pagi WKRI Ranting Santa Emilia. Penyelenggara liturgi misa sore WKRI Ranting Santa Agata. Dekorasi Villa Rohani Santo Mikael. Kebersihan LC Paroki Bunda Teresa. Organis Rian pagi dan Gebi Dotulong sore atau malam. Berikut Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024 ada pembukaan rosario dan misa diselenggarakan di Gereja Pusat Paroki jam 18 atau jam 6 sore, dan petugas penyelenggara dekorasi dan kebersihan oleh DPP. Sekali lagi, penyelenggara dekorasi, kebersihan dan lain-lain dipercayakan kepada DPP. Mohon perhatian dari DPP. Organis Xavier Pangemanan. Berikut Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024 adalah Jumat pertama untuk SD Katolik 03 Santo Yohanes Koka di Gereja Santo Petrus Koka jam 7 pagi. Persekolahan Katolik SD SMP GPI di Gereja Pusat Paroki jam 8 pagi. Dan untuk umat di Gereja Pusat Paroki jam 6 sore. Petugas penyelenggara dekorasi dan kebersihan oleh DPP Organis Bapak Agus Yosua. Berikut para suster Putri Karmel, Frater dan Romo CSE bekerjasama dengan komunitas Tritunggal Maha Kudus mengadakan camping rohani siswa
tahun 2024 khusus siswa kelas 8 sampai dengan kelas 12 pada hari Selasa sampai dengan Minggu 25 sampai 30 Juni tahun 2024 bertempat di Pertapaan Karmel Tampusu, Manado dengan biaya akomodasi per anak sebesar Rp350.000. Dan untuk informasi lebih lengkap silakan dibaca pada poster yang sudah dipasang pada papan pengumuman gereja. Berikut dari pastor paroki ditujukan kepada DPP untuk mengikuti rapat yang akan membicarakan tentang persiapan ziarah dalam rangka bulan Rosario, dan rapat tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 April besok tahun 2024 pukul 19 atau jam 7 malam. Dan ini menjadi perhatian atau catatan penting bagi DPP untuk bisa ikut ambil bagian dalam pertemuan ini. Berikut dari sekretariat, mohon untuk bidang stasi maupun wilayah rohani dan kelompok kategorial yang belum memasukkan laporan keuangan, daftar aset, dan data sensus, harap untuk segera memasukkannya segera ke sekretariat paroki. Sekali lagi, harap segera memasukkan ke sekretariat paroki. Demikian penyampaian dari kami, dan mungkin kalau ada tambahan pengumuman atau penyampaian dari pastor paroki, disilakan. Terima kasih atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Bapak Kanto atas pengumuman ini. Saya mau menggarisbawahi bahwa tanggal 1 Mei ada misa pembukaan Rosario jam 18 atau jam 6 sore karena wilayah-wilayah rohani sudah dimekarkan, jadi tidak sampai 30 lagi masing-masing wilayah rohani, sehingga bisa dibuat pembukaan pada tanggal 1 Mei. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Haleluya, haleluya. (520) Haec dies conversit Dominus, exultemus, ecletemur in eo. Alleluia, alleluia. Haec dies conversit Dominus.
Terima kasih, selamat berhari Minggu. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Satu lagi tambahan pengumuman bahwa untuk bulan Rosario, harap wilayah-wilayah rohani menggunakan buku panduan Rosario yang sudah di-share ke grup wilayah masing-masing. Dan juga per minggunya harap satu hari diisi dengan katekese tentang bulan liturgi nasional. Satu minggu ambil satu hari untuk katekese bulan liturgi nasional. Panduannya sudah di-share ke grup masing-masing. Terima kasih bagi yang telah memesan buku Rosario dan liturgi bulan liturgi nasional, harap menghubungi kami. Terima kasih.